Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan penyajian data. Jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ruang, maka pertemuan kali ini kita belajar terkait penyajian data. Baik, di sini akan dijelaskan bahwasanya tujuan dari pembelajaran kali ini adalah supaya siswa-siswa dapat merumuskan masalah, pertanyaan, kemudian mengumpulkan, menyajikan, kemudian menganalisis data-data tersebut, serta dapat menyajikan serta menginterpretasikan data. Jadi nanti supaya ketika setelah pembelajaran ini kalian dapat menganalisis data-data yang disajikan melalui cerita, narasi, dan lain sebagainya. Sebelum masuk pada penyajian data, kita harus tahu dulu, nah apa itu yang dinamakan dengan populasi dan juga sampel. Nah, mungkin ada yang sudah tahu populasi itu apa dan juga sampel itu apa. Tapi Ibu akan jelaskan kembali. Jadi yang pertama terkait populasi. Populasi itu apa? Perlu digarisbawahi di sini adalah keseluruhan data pengamatan. Jadi populasi itu adalah seluruhnya tanpa terkecuali. Keseluruhan data pengamatan yang menjadi pusat yang diamati gitu secara umum. Misalkan populasi manusia di negara Indonesia itu namanya populasi, semuanya tanpa terkecuali itu namanya populasi. Kemudian populasi siswa di Madrasah Tsanawiyah 7 Malang, begitu seterusnya. Di sini saya beri contoh. Saya beri contoh di sini ada populasi bintang-bintang. Di sini ada 6 bintang-bintang. Jadi populasinya misal ada 6 bintang-bintang. Kemudian yaitu sampel. Jika sampel adalah sebagian data yang diamati dan diambil dari populasi untuk diamati secara lebih lanjut. Nah, jika populasinya itu adalah 6 bintang ini, jadi kumpulan bintang-bintang, nah sampelnya itu cuma 1 atau 2. Pokok sampel itu sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi, begitu. Nah, kita lanjut pada penyajian data. Untuk penyajian data ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara tabel dan yang kedua ada diagram. Nah, untuk tabel sudah tahu ya bentuk tabel seperti apa. Nah, untuk diagram nanti ada banyak bentuknya, ada batang, garis, dan juga lingkaran. Di sini untuk contoh salah satunya itu diagram batang. Kemudian di sini mari kita penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada sebuah narasi tinggi badan anak-anak kelas 7F Madrasah Tsanawiyah Negeri An-Nur 7 Malang. An-Nur Malang. Dan di sini ada data-data tinggi-tinggi siswanya. Ada yang bertinggi 154, ada yang tingginya 156, 155, 157 dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya apa? Sajikan data tinggi badan siswa dalam bentuk tabel dan diagram. Yang pertama kita sajikan dalam bentuk diagram. Nah, untuk yang 154 ada berapa? Frekuensi ini adalah banyaknya ya. Jadi frekuensi itu misal di sini yang karakternya yang diketahui 154. Jadi frekuensinya itu adalah berapa banyak orang yang punya tinggi 154 di sana gitu. Nah, kita hitung satu-satu 154-nya ada berapa? Nah, ternyata ada 5. Berarti di sini tulis berapa? 5. Kemudian 155-nya ada berapa? Jika dihitung ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 orang. Begitupun seterusnya. Baru di bawahnya nanti dijumlahkan supaya kita tahu populasinya ada berapa. Gitu. Di sini ya, jadi frekuensinya ada yang 4, 5, 1. Kemudian untuk jumlahnya ada 22 siswa. Selanjutnya yaitu terkait penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini bisa kita gunakan untuk data yang sama, yang tadi ya, data tinggi badan anak-anak kelas 7. Nah, di sini gimana cara membacanya? Jadi di sini ada yang diketahui tinggi badannya 155, 154, 155, 156 dan lain seterusnya. Kemudian di sampingnya ini ada frekuensi. Jadi bentuknya itu adalah tegak lurus untuk diagramnya. Kemudian yang diisi di sini itu adalah bentuk persegi panjang atau balok gitu. Kalau di sini makanya balok. Jadi yang tingginya 154 ada berapa? Kita lihat dia tingginya sampai di angka berapa? Oh, sampai di angka 5. Berarti yang punya tinggi 154 ini ada 5 orang. Kemudian yang punya tinggi 155, tinggi baloknya sampai mana? Sampai 4. Berarti tingginya ada
Yang punya tinggi 155 ada 4 orang. Begitupun seterusnya. Kemudian terkait diagram lingkaran. Diagram lingkaran sama, kita menggunakan narasi yang sama, narasi tinggi badan anak-anak tadi. Nah, tapi ada yang berbeda. Jika pada diagram lingkaran ini kita menggunakan ada yang namanya persen dan juga ada yang namanya derajat. Nah, jika di sininya kita pakai persen, berarti nanti J itu maksimalnya total dalam satu lingkaran ini dia maksimalnya adalah 100% gitu. Di sini ya, kalau kita pakai persentase dia maksimalnya adalah 100%. Tapi kalau kita pakainya derajat yang ada misal 6 derajat. Nah, yang pakai derajat seperti ini, nah itu maksimalnya adalah 360 derajat ya. Jadi perbedaannya di situ. Oke, gimana cara menentukannya atau mengisikannya di sini? Jadi kita harus tahu dulu per karakternya, misal yang punya tinggi 154 ini frekuensinya ada berapa, dan juga kita harus tahu total dari populasinya itu berapa gitu. Misal di sini ada frekuensinya 5 dan jumlah orangnya 22. Nah, jadi caranya adalah 5 kita bagi dengan 22, kemudian dikali dengan 100. Total yang kita tuju bentuknya seperti apa, mau bentuknya persen atau bentuknya derajat. Kalau misalkan derajat berarti 5/22 dikali 360. Nah, di sini contohnya yang pertama frekuensinya 5, jumlah populasinya 22, kemudian kita pakai persen, berarti 5/22 dikali 100, jadi hasilnya adalah 22,7, atau yang kita kenal kita bulatkan jadi 23 derajat. Nah, kita taruh di diagramnya ya. Ini tingginya 154 warnanya ini biru. Jadi di sini 23% begitu. Selanjutnya terkait diagram garis. Baik, sekarang untuk diagram garis, jika pada diagram lingkaran, diagram batang kita bisa menggunakan data yang berupa narasi tinggi badan tadi. Nah, untuk di sini kita tidak bisa menggunakannya karena untuk diagram garis ini dia terkhusus pada sesuatu data yang berhubungan dengan waktu. Misal penjualan apel toko berkah surga pada tahun 2023. Nah, pada bulan Januari ini bulan-bulannya, kemudian yang sebelah sini adalah frekuensinya atau yang dijual itu berapa gitu. Kemudian misal di bulan Januari toko berkah surga menjual 5 ton, berarti titiknya itu ada di 5 ton. Kemudian di bulan Februari ini ada yang dijual ini 4 ton. Kemudian di bulan Maret 1 ton. Nah, keuntungan pada diagram garis seperti ini kita bisa tahu dari Januari menuju Februari ini penjualan mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, ternyata terjadi penurunan. Kemudian di Februari menuju Maret ada penurunan atau peningkatan. Ternyata kita mengalami penurunan drastis. Begitupun seterusnya. Jadi pada data seperti ini kita bisa menyimpulkan data-data yang terkaitan dengan rentan waktu seperti itu. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya penyajian data itu tadi ada yang penyajian data dengan tabel dan juga diagram. Nah, khusus untuk diagram kita bisa menyajikan data menjadi 3 macam. Ada yang diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Dan itu semua tergantung pada data yang diberikan. Oke. Nah, baik, ini adalah latihan untuk bisa dikerjakan untuk mengasah kemampuan terkait penyajian data. Saya kira dapat saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.